둘, 셋. 내가 진짜 힘쓰면 너 진짜 연주 씨. 내가 방해했나? Dayun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Melihat dari situasi tersebut, Yeonju menyadari bahwa Setbyul sedang mendapat selamat dari Dayun. Setbyul juga membenarkan hal tersebut, bahwa dia telah menjadi pegawai terbaik lalu meminta untuk digendong. Singkat cerita, Yeonju mengajak Setbyul untuk ikut bersamanya. Tapi toh serba tidak ada yang menjaga. Dayun merasa itu tidak perlu. Tapi tak lama kemudian, Dalsik datang membuat Dayun tidak bisa mencari alasan lagi. Mereka datang ke restoran yang sangat mewah. Karena tidak pernah makan di restoran, Setbyul bingung ketika disuruh untuk memesan makanan. Alhasil Setbyul meminta agar Yeonju saja yang memesankan makanan untuknya. Tapi ternyata Dayun juga bingung ketika memesan makanan karena nama makanan yang tak pernah dia dengar. Singkat cerita, Yeonju memberikan selamat atas kerja keras Setbyul dan menyuruh agar kerja lebih giat, fokus dengan kerjaannya saja. Perbincangan yang hangat terjadi di antara dua wanita tersebut. Yeonju dengan angkuh mengatakan bahwa dia telah salah paham waktu kejadian di toilet. Dia merasa sangat gelisah, dengan berharap Setbyul mau memakluminya. Mendengar itu, Setbyul greget karena Yeonju masih tidak mau meminta maaf. Selesai makan, tiba-tiba Dayun mendapat telepon dari pihak pengantar, yang menanyakan mengenai produk-produk yang dipesan Dayun. Karena perbincangan yang terlalu keras membuat Yeonju merasa malu dan agak menjauh. Di sana Direktur Cho melihat Yeonju menyuruh agar Dayun pergi ke toko saja. Itu membuatnya segera mendatangi mereka dan memberikan tawaran kepada Yeonju untuk pulang bersama. Yeonju dengan senang hati menerima tawaran tersebut yang membuat Dayun agak kecewa. Dayun dan Setbyul mereka bergegas untuk ke Toserba. Sebuah truk barang akan segera datang di toko Dayun. Direktur Cho telah mengantar Yeonju pulang sampai ke rumah. Berharap bisa dekat, Direktur Cho menanyakan permasalahan Yeonju, tapi itu tidak berhasil. Sedangkan Dayun dan Setbyul, mereka telah tiba di Toserba. Di tempat lain, Dalsik sedang melakukan pekerjaannya. Tak lama kemudian, Dayun datang untuk menanyakan kata-kata yang bagus untuk Toserbanya saat diwawancarai nanti. Dalsik memberikan kata makusuar. Itu ibarat tempat yang buka 24 jam, di mana itu adalah tempat untuk mereka yang lapar, yang kesepian, dan yang takut gelap. Sedangkan Yunbyul diam-diam telah bergaul dengan para wanita berwarna ini tanpa sepengetahuan kakaknya. Sedangkan Dayun dia tidak bisa tidur karena Yeonju yang tidak juga membalas pesannya. Dayun terus kepikiran dengan kejadian malam ini yang berpotensi membuat Yeonju marah. Di pagi hari, Dayun telah menjemput Yeonju. Dayun menyadari Yeonju telah marah. Dia meminta maaf atas semua yang terjadi. 어제 일은 내가 진짜 미안해. 야, 최대야. Di tempat lain terlihat Setbyul yang mules dan melewati kotak tagihan yang telah menumpuk. Setbyul telah memesan pakaian yang akan dipakai saat wawancara nanti. Di tempat lain, Dayun didatangi direktur part-time yang akan melakukan wawancara. Dayun memperkenalkan diri bahwa dia manajer toko tersebut. Semuanya telah dipersiapkan untuk wawancara hari ini. Di sisi lain, Setbyul dibuat kesal dengan kelakuan adiknya. Setbyul agak janggal dan segera memeriksa pakaiannya. Ternyata itu benar saja, pakaiannya telah hilang di bawah Yunbyul. Setbyul sempat mengejar adiknya, tapi tidak berhasil ditemukan. Scene berpindah. Bugong diajak Daeson untuk ke sebuah mall untuk beli pakaian baru. Dengan senang hati, Bugong mencoba beberapa pakaian. Tapi ketika datang ke kasir, putrinya telah pergi. Daeson telah pergi dengan membawa pakaian tanpa membayar. Akhirnya, Bugong yang harus membayarnya dan tidak jadi untuk membeli pakaian. Di Toserba, Bugong melampiaskan amarahnya. Amarah Bugong semakin menjadi setelah melihat Pak Choi membawa pakaian yang didapat dari Dayun. Setbyul telah tiba di Toserba disambut Bugong. Para wartawan juga telah tiba. Yang diwawancara adalah Setbyul, tapi mereka yang sangat mempersiapkan diri, bahkan berdandan. Wawancara itu berjalan dengan lancar.
Dan tiba-tiba sebuah pertanyaan yang menanyakan arti tos serba bagi Setbyul. Dayun telah mempersiapkan jawaban itu lalu segera menyampaikan ke Setbyul. 등대요. Udah mirip kuis aja ya. Karena sudah berdandan, mereka mengajak untuk berfoto. Tapi Dayun tidak mau karena harus menggendong Setbyul. Perdebatan yang terjadi membuat Pak Choi menawarkan diri untuk menggendong Setbyul. Tak lama kemudian, Dalsik juga ada di sana. Dan wawancara akan diakhiri dengan sesi berfoto di depan toko. Salah satu wawancara memberitahukan Dayun bahwa foto hanya akan disebar secara internal, tidak akan sampai ke kantor pusat. 무슨 일 있어요, 점장님? 하나, 둘, 셋. Scene berpindah. Di kantor pusat sedang bergembira. Proyek tawaran Yeonjo dengan perusahaan lain telah diterima. Di tos serba, Dayun mengejek Setbyul yang iri dengannya karena tidak punya teman untuk ditelepon. Setbyul mengaku mempunyai teman selebriti. Dia adalah Jiwo. Namun Dayun tidak percaya. Saat itu Jiwo juga tidak bisa dihubungi. Akhirnya Dayun menyuruh agar mengajaknya datang nanti malam jika memang benar. Setbyul sempat mendapat kabar dari Gyumbi bahwa adiknya tidak masuk sekolah hari ini. Padahal di pagi hari Yunbyul pergi sekolah seperti biasa. Gyumbi mengajak Hyojin untuk berbicara. Dia adalah sahabat Yunbyul. Gyumbi menyogoknya dengan memberikan perawatan kulit agar memberitahukan keberadaan Yunbyul. 언니, 은별이 Yunbyul ternyata mengikuti audisi menyanyi dan menari. Dia berhasil lolos untuk ke babak berikutnya. Tapi ketika menelpon Hyunji, dia memberitahukan bahwa Gyumbi telah mengetahui hal tersebut. Tak berselang lama, Setbyul sudah ada di sana. Mereka kejar-kejaran hingga akhirnya sampai di sekolah Yunbyul. Dan Setbyul tidak bisa masuk kawasan sekolah karena bukan siswi di sana. Walaupun Yunbyul memberitahukan bahwa telah lolos audisi, tapi Setbyul tidak peduli. Kita akan dibawa flashback di mana ayah Setbyul meninggal waktu itu. Seorang bibi-bibi merasa kasihan melihat mereka yang tidak punya siapa-siapa lagi. Bibi tersebut mengajak untuk tinggal bersama dan akan merawat mereka. Tapi jelang beberapa bulan, bibi tersebut malah memarahi mereka karena harus merawat dan memberikan makanan. Hingga akhirnya Setbyul mengajak adiknya untuk pergi dari rumah tersebut. Setbyul berhenti sekolah. Dia kerja keras agar adiknya bisa terus sekolah. Setelah syuting, Jiwo baru menyadari telah mendapat telepon dari Setbyul. Jiwo memilih pakaian terbaik dan segera memberikan kabar kepada Setbyul bahwa dia akan datang ke tos serba. Jiwo telah tiba di tos serba. Dayun yang mengetahui itu berteriak histeris. 강주! 마동석이랑 막 액션해. 야, 대박이다, 와. Tapi ketika Setbyul keluar, malah Jiwo disuruh untuk mengangkat barang. 저 지금 뭐 하는 거야? 저 사람 누군지 몰라? Dayun akhirnya percaya dengan ucapan Setbyul. Dayun segera menelpon Yeonji bahwa Jiwo telah ada di tos serbanya. Dia juga mengajak Yeonjo untuk makan bersama di tos serba, tapi Yeonjo tidak bisa, karena dia juga sedang makan bersama dengan teman kantor. Jiwo terkejut ketika mengetahui ayah Setbyul telah meninggal. Sebuah kecelakaan menimpa ayah Setbyul, dan kini dia telah tinggal bersama adiknya. Tak lama kemudian, Dalsik memberitahukan bahwa makan malam sudah siap. Dalsik tidak bisa ikut makan. Dia disuruh untuk berjaga di kasir. Tiba-tiba datang orang Nigeria yang murah senyum. Dalsik sangat gembira melihat orang tersebut, dan merasa sama-sama dari keluarga Jamaika. Are you a Jamaican? I'm original Jamaican family. Alalalalong. Alalalalong. Long, 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 long. 김치 있어요. 김치가 안 Singkat cerita, mereka melakukan selfie bersama. Setelah itu, Daeson langsung memostingnya di sosial media. Dan akhirnya hasil foto dari wawancara sudah keluar. Dayun tidak terima karena keluarganya tidak terlihat. Tapi pihak wawancara hanya memberikan selamat karena foto tersebut akan dikirim ke situs humas dan juga sosial media. Dayun segera menelpon Yeonjo, tapi saat itu dia sedang asik bersama teman-temannya. Berita telah cepat menyebar luas. Yeonjo telah melihat berita tersebut. Dayun mendapat kabar dari temannya bahwa orang-orang yang ikut makan malam kantor telah mengetahui berita tersebut. Dayun segera pergi ke sana,
Tak lama kemudian, Jiwo juga harus pergi setelah dia dijemput manajernya, karena fotonya telah menyebar di sosial media juga. Sesampainya di tempat makan, Dayun diberitahukan temannya, Hyunjo telah pergi dengan Direktur Cho. 야, 고맙다. Dayun melihat Hyunjo telah pulang bersama Direktur Cho. Hyunjo meminta agar digendong Direktur Cho. Dayun hanya memandangi mereka dari kejauhan. 그치. 가자. Sedangkan Setbyul saat itu membersihkan sisa makanan di depan tos serba. Seseorang melihat berita mengenai Setbyul di media sosial. Setelah itu, orang misterius itu memukul Setbyul. 에이씨!